licin. Mendingan lo hati-hati. Gampang lah, jangan kayak orang baru aja. Pertanyaannya cuma satu. Lo siap nggak? Gue siap, lu siap nggak? Lo siap dong. Pamit dulu. Sayang, aku lomba dulu ya. Hati-hati ya Mas ya. Doain ayah ya, supaya ayah bisa menang. Hati-hati ya Mas. Ini uang mukanya. Dan sisanya akan kalian terima setelah kalian beresin pembalap miskin itu. Yang sudah berani menikahi anak perempuan saya satu-satunya. Jangan khawatir, Pak. Semua sudah kami atur. Helm yang dipakai si Temi itu, helm yang mematikan. Kita tinggal bikin dia terjatuh dan... Teman-teman, perhatian, pertandingan sudah mau dimulai nih. Ayo. Semangat Kak. Bro, keren juga helm lo. Lo tau nggak? Warna merah selalu jadi warna keberuntungan buat gue. Serius lu? Ya udah, kalau gitu lu pakai aja. Serius lo? Beneran, lu pakai di mana? pecahan beling dalam helm. Dan helm itu helm kamu dan kamu berikan kepada Rian. Kamu pembunuh anakku. Pak, tangkap dia. Alia, bawa dia pergi. Siap, Alia, biarkan dia. Mas ini. Sudah, Alia, biarkan dia. Stop. Biarkan dia, Alia. Mas ini nggak mungkin ngebunuh Karian, nggak Alia. mungkin. Sampai Alia, pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Hanya kamu dan kakakmu adalah pewaris Papa. Dan sekarang Rian sudah tidak ada. Semua harta Papa jatuh pada kamu. Dan bajingan itu akan ikut menikmatinya. Mas Temi! Pegang anaknya. Sekarang terserah kalian. Kalian mau buang dia atau kalian mau menjual dia, saya tidak peduli.
Yang penting bawa anak ini sejauh mungkin dari keluarga saya. Ibu Alia kenapa? Bu, ibu kenapa, Bu? Ayo, Bu. Ibu kenapa? Anak saya mengidap kanker rahim. Betul, Pak. Untuk lebih pastinya, kami akan melakukan observasi lebih lanjut. Tapi sebaiknya Bapak siap-siap untuk kemungkinan yang terburuk. Karena kalau benar Ibu Alia mengidap penyakit kanker rahim, maka bisa jadi rahimnya diangkat untuk menghindari penyebaran lebih lanjut. Dan itu berarti bahwa anak saya tidak bisa melahirkan lagi, Dok. Iya, Pak. Permisi. Hei, tunggu! Kembalikan bayi itu. Loh, bukannya tadi Bapak suruh buang bayi ini? Lupakan perintah saya yang tadi. Saya tidak akan pernah membuang bayi ini. Karena dia satu-satunya calon pewaris saya. Harapan saya. Kurang ajar bajingan itu. Itu berarti bahwa dia mencoba lagi untuk mendekati cucuku. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Susah payah aku jebloskan dia ke dalam penjara dulu. Kalau sekarang dia coba untuk mengganggu keluargaku lagi, aku tidak akan segan-segan untuk melakukannya lagi. Apa? Jadi ayah yang udah memanipulasi Mas Timi supaya dia masuk penjara? Ya Allah. Tas! Yes. Dia kayak gitu menang. Kita menang. Adit selamat, ini pialanya. Ini pialanya kita menang. Yes! Yes, kita menang. Kamu curang, ini kan hari ayah sedunia. Kenapa kamu bawa kakek? Emang kenapa? Kamu curang. Teman-teman, kita rebut pialanya. Aku. Jangan. Sudah hentikan ya, Nak, ya. Adit tahu kan ini hari ayah. Kenapa Adit bawa lomba kakek ke sini? Adit nggak punya ayah. Ayah jahat. Terus siapa dong bapak anak itu? Iya ya, nggak tahu aku. Gak mungkin, Adit. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti punya orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kalaupun dia sudah meninggal, Adit tetap punya ayah, ya? Pokoknya Adit percaya. Alia, Papa tahu apa yang kamu pikirkan. Papa minta cuma satu. Kamu lupakan bajingan itu. Itu semua kan juga belum tentu benar. Aku yakin di balik semua ini pasti ada permainan yang aku nggak tahu. Permainan apa? Semuanya sudah jelas. Kenapa semua masalah ini selalu kita harus bahas berulang-ulang? Selama 8 tahun aku nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Aku terlalu lemah. Aku udah dipisahin dengan Mas Temi. Tapi hal itu nggak akan terjadi pada anakku. Aku mengidap kanker, Pak. Umurku nggak akan lama lagi. Kalau pada saat aku mati nanti, Adit nggak pernah ketemu dengan ayahnya. Adit akan kehilangan 2 orang tuanya. Itu nggak boleh terjadi. Cukup, Alia. Adit akan selalu bersama dengan Papa. Dan sampai kapanpun juga, Papa tidak akan mengizinkan dia untuk bertemu dengan ayahnya. Dengar, Lia. Kamu tahu benar, wajib hukumnya seorang anak mengikuti perintah orang tuanya. Tapi kalau yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya itu malah menjerumuskan, seorang anak juga wajib
untuk menentang perintah orang tuanya, Pak. Dan Papa tahu kan, menjauhkan seorang anak kecil dari ayahnya itu hal yang salah. Itu perbuatan dosa. Sekarang kamu berbicara mengenai dosa. Apakah saat kamu pacaran dan kawin lari dengan Temi itu bukan dosa, ha? Kamu jangan lupa, Alia, bahwa Temi adalah penyebab kematian kakakmu Rian. Papa cuma punya 2 orang anak, kamu dan Rian. Kalianlah harapan Papa. Tapi saat kamu kawin lari, segala harapan impian Papa itu seolah kamu hempaskan. Kamu pikir Papa tidak kecewa? Hah? Alia minta maaf. Alia, kamu adalah anak Papa. Kamu sudah Papa maafkan. Tapi Temi, bagi Papa dia bukan menantu Papa, tapi dia musuh Papa. Alia, bagaimana keadaan Alia, Dok? Kelihatannya semakin lama semakin parah. Padahal rahimnya kan sudah diangkat. Iya, sel kankernya sudah terlanjur menyebar, Pak. Inilah yang menyebabkan kondisi Ibu Alia semakin hari semakin parah. Sekarang lebih baik Ibu Alia istirahat dulu. Dan tolong dijaga, Pak, agar dia tidak memikirkan hal yang membuat dia menjadi lebih stres. Baiklah, Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Mari saya antar. Bu, sembuh Bu. Adit sayang sama Ibu. Bu. Ibu. Adit. Adit, sini nak. Tangan. Pegang tangan Ibu. Adit. Kalau kamu sayang sama Ibu, kamu mau kan ketemu dengan ayah kamu? Tapi kan Adit benci sama ayah. Demi Ibu, nak. Demi Ibu. Iya. Ya sayang. Emang tuh angkot mau jemput siapa sih? Iya. Masa bodoh emang gua pikirin. Gua juga lagi nunggu jemputan nih. Ayo kita pulang yuk. Nih Ke, buat makan siangnya. Sekarang cepat pergi. Makasih Om, permisi. Kakek kok kasar sih sama pengemis itu? Orang-orang miskin seperti mereka itu suka manfaatkan orang-orang kaya seperti kita. Sama seperti ayah kamu dulu
manfaatkan ibumu. Oh, jadi ayah Adit itu pengemis ya, Kek? Bukan. Tapi dia itu sama miskinnya dengan pengemis tadi. Bahkan dia lebih hina dari pengemis itu. Adit, ayah kamu tuh jahat. Dia manfaatkan kemiskinannya untuk memeras kakek. Dan kamu harus tahu, orang-orang miskin seperti mereka itu bisa saja menjadi pengemis, jadi gelandangan, bahkan menjadi supir angkot untuk bisa menculik kamu. Karena apa? Karena kamu cucu kakek, pewaris harta kakek. Jadi Adit itu harus hati-hati sekali, ya. Hei, Adit, kamu Adit kan? Kok ayah kamu Adit? Hah? Ayah Adit? Halo Bu, ada yang ngaku-ngaku ayahnya Adit nih. Nih. Halo Alia. Halo Mas Temi. Apa kabar Mas? Lama sekali kita nggak ketemu. Mas baik-baik aja? Alia, udah 8 tahun kita nggak ketemu Alia. Aku sangat merindukan kamu Alia. Dan anak kita, Adit. Sebentar lagi juga pasti kita ketemu Mas. Sekarang aku bisa ngomong dengan Adit sebentar aja. Adit, sayang, itu beneran ayah kamu. Kamu habisin waktu sama dia ya. Ayah kamu sama sekali gak seburuk apa yang kakek bilang. Ayah kamu orang baik, Nak. Seandainya saja kondisi ibu jauh lebih baik dari ini, pasti ibu akan ngantar kamu ketemu ayah. Kamu sama ayah dulu ya. Kok banyak foto aku di sini? Foto kamu. Kamu dapat dari siapa? Tiap bulan, ibu kamu ngasih perkembangan soal kamu sama ayah. Jadi makanya ayah selalu tahu tentang kamu. Bohong kamu bohong. Kalau kamu ayah Adit, kenapa kamu nggak pernah nengokin aku? Nggak pernah telepon aku? Nggak pernah mandiin aku? Nggak pernah ajak aku jalan-jalan? Nggak pernah beliin mobil-mobilan? Gimana bapak waktu itu? Aku dikatain temen-temen. Aku nggak punya bapak. Aku anak haram ya? Adit, itu semua karena bapak. Bapak nggak perlu bilang ke aku. Kalau ibu nggak minta bapak ketemu aku, kalau udah gede, bapak nggak mau ketemu aku kan?
Masalah aku sama kakek itu kamu masih terlalu kecil untuk memahaminya. Adit sudah tahu kok masalah ayah sama kakek. Kamu tuh jahat. Aku nggak mau ikut kamu. Aku mau turun. Adit. Kalau kamu nggak mau ngelakuin ini demi Bapak, tolong Dit, lakuin ini demi ibu kamu. Ya, ibu kamu itu lagi sakit, Dit. Tolongin ayah ya, Dit ya. Kalau kamu tahu ibu sakit, kenapa nggak datang? Aku mau turun. Adit. Adit. Pukulin ayah. Aku nggak mau sama ayah. Aku mau pulang ke rumah. Pukul terus. Aku percaya. Maafin ayah nak, maafin ayah. Ayah cuma supir angkot. Dan ayah miskin. Maafin ayah, Dit. Ayah jahat. Karena ayah udah ninggalin kamu sama ibu kamu, Dit. Maafin ayah ya, Dit. Kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti datang. Aku pengen ketemu kamu, tahu. Dit, Adit. Kamu tuh licik. Biar darah kamu ada di tubuh aku. Kamu belum tentu ayah aku, tahu. Yang ngajarin aku naik sepeda. Waktu aku sakit, kakak yang jagain. Aku butuh pelukan. Kakak yang peluk aku. Kakak yang bikinin aku PR. Emang bener kata kamu, Dit, kalau ayah belum ngelakuin kewajiban ayah. Dit. Tapi ayah janji, Dit. Insya Allah ayah akan menepati janji ayah untuk menebus selama 8 tahun terakhir ini, Dit. Dit, maafin ayah, Dit. Adit, maafin ayah, Dit. Dit, tolong kasih ayah kesempatan, Dit. Sekali ini aja, Dit. Kalau kamu emang nggak mau ngelakuin ini buat Bapak, buat ayah, lakuin semua ini buat ibu. Buat ibu Muna. Adit, dengerin ayah. Adit, dengerin ayah. Buat ibu. Anak tidak tahu diuntung. Berani-berani dia membawa cucu saya. Ya, sekarang juga kalian cari cucu saya. Bawa pulang Temi dan cucu saya itu. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Cari sopir angkot itu dan bawa pulang cucu saya. Ngerti? Dasar. Pegangan. Alia, lancang sekali kamu suruh Temi jemput Adit. Udah jadi kewajibanku untuk kenalin Adit ke ayahnya. Alia, kamu dengar. Ini pertama dan terakhir kali kamu melanggar perintah Papa. Kalau sekali lagi kamu lakukan itu, Papa akan... Akan apa, Pak? Papa akan misahin aku dari Adit juga. Seperti Papa udah misahin aku dari Mas Temi. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup Papa menjebloskan Mas Temi ke dalam penjara selama 8 tahun untuk kesalahan yang bahkan gak dia lakuin. Papa pikir hati aku gak sakit?
Hati aku sakit, Pak. Sakit banget. Bahkan lebih sakit dari kanker rahim yang menggerogoti badanku. Adit itu anakku. Aku yang lebih berhak untuk nentuin apa yang terjadi dalam hidupnya, bukan Papa. Tidak selama Papa masih hidup. Hanya 1 minggu, Pak. 1 minggu. Aku gak minta selama-lamanya. Tidak bisa. Bahkan sedetik pun Papa tidak sudi Adit itu bersama ayahnya. Dan Papa akan lakukan apa saja. Kalau perlu, Temi akan kembali merasakan dinginnya lantai penjara. Tahu? Loh, kok kita berhenti di sini? Kayaknya udah waktunya sholat asar. Di belakang warung ini ada musola. Nanti kita sholat di situ ya. Sholat. Buat ayah, hidup 100 tahun itu nggak ada gunanya kalau nggak sholat. Emangnya kenapa sih kita harus sholat sama puasa? Karena kalau kita selalu sholat dan puasa, kita nanti akan selalu dijauhin dari perbuatan jahat. Jadi kalau Adit sholat sama puasa, Adit jadi orang baik-baik aja gitu? Iya. Ada aja kamu nih. Maaf, Om. Ya udah, sana. Hah? Itu kan dia, target kita. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Itu kan dia, target kita. Adit, kita makan yuk. Ini kayaknya hujan nih bentar lagi nih. Ayo nak, yuk makan dulu yuk. Mana itu orang? Adit, kamu nggak usah takut. Ini teman ayah, namanya Kosim.
Gue butuh bantuan lu nih. Bantuan apaan sih, Sim? Kayaknya dia gak bakalan punya nyali mau datang kemari. Gua di sini. Berani juga lu datang kemari ya. Ayo kita mulai. Ayo. Kamu doain ayah ya. Yaudah kita mulai. Kemana Adit? Adit! Itu mereka. Ter, nih minum. Pasti lu udah capek banget kan? Tenaga lu udah kuras. Makasih banyak ya, udah bantu gua. Oke sih. Sama-sama. Minum dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kok gue bisa sampai lupa ya? Kalau lu kan puasa Senin Kemis. Sekarang kita sholat maghrib dulu yuk. Adit, kamu ikut dengan kamu. Adit ikut sama gua. Jangan paksa gua pakai kekerasan ya. Hey, gue nggak peduli. Yang penting, Adit harus kami bawa. Sekarang! Adit, ayo bawa kamu. Dit, tutupin aja, Dit. Dit. Pegangan. Nggak mau nyala lagi, Dit. Tolong bantu kami, ya Allah. Saya tidak mau dipisahkan sama ayah. Alhamdulillah. Kamu pegangan, Dit. Hati-hati. Nah, kayak gitu. Ya, Arik boleh nggak bantuin ayah narik? Narik apa? Narik angkot. Kan gampang caranya. Gimana caranya? Kampung rambutan. Kampung rambutan. Bener. Kamu udah persis banget kayak kenek, Adit. Tapi, ayah nggak mau kamu ngelakuin itu. Ayah kenapa? Kan enak. Karena kerja itu adalah tugas seorang ayah. Tugas kamu adalah belajar yang pintar supaya kamu bisa sukses.
ya. Adit jadi kenek ya. Jangan dong Adit, bahaya. Mendingan Adit temenin ayah aja dulu di depan. Adit kan mau ngerasain susahnya nyari uang. Kan Adit juga mau menghargai uang. Ya udah, sekali ini aja boleh, sekali aja. Oke, ya udah panggil. Kampung rambutan, kampung rambutan. Kamu rambutan. Kampung rambutan. Yo, kamu rambutan, yo. Dapat berapa duit kita? Ini berapa ya? Alhamdulillah. Tahu nggak? Ya. Angkot ini bersejarah banget buat ayah. Di angkot ini, ayah pertama kali ketemu ibu. Wah, kalau gitu nanti ibu kita ajak jalan-jalan pakai angkot ini. Pasti ibu seneng. Apalagi kalau kita bisa tinggal sama-sama ya. Nggak apa-apa kok kita tinggal rumah kakek yang mewah. Biar rumah kita kecil, tetap yang penting Adit tinggal sama ibu sama ayah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak Allah. Karena Kau telah melepaskan kebencian dari hati dan pikiran anak hamba Adit terhadap ayahnya. Terima kasih ya Allah. Apa Alia? Adit sudah tidak membenci ayahnya lagi? Ini tidak bisa dibiarkan. Karena ayah tidak akan pernah membiarkan mereka bersama. Pak, jangan. Biarin mereka bahagia, Lemon. Biarin mereka bahagia, Pak. Adit akan bahagia, Ayla. Tapi tidak dengan supir angkot miskin itu. Dia hanya bisa berbahagia kalau bersama dengan Papa. Itu nggak benar. Papa hanya akan ngeracunin pikiran Adit untuk selalu membenci ayah kandungnya. Dan itu nggak akan pernah bisa bikin Adit bahagia, Pak. Tutup mulutmu, Alia. Tapi itu kenyataan, Pak. Papa tahu. Tadi dengan gembiranya Adit nelfon aku. Dia nelfon cuman mau kasih tahu kalau dia habis bantu ayahnya jadi kenek. Kamu rambutan. Masuk, Pak. Masih ada tempat kok di dalam. Ayo Pak, masih ada. Dulu anak saya. Sekarang cucu saya juga begitu. Awas. Papa. Ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa. Allah tolong lindungi suamiku, tolong lindungi anakku ya Allah. Jangan hancurin angkot ayah. Hei, pergi kalian! Arif ngomong sama kakek. Arif maunya sama ayah. Ayo lepasin! Udah Dit! Terima akibatnya Temi! Hancurin! Hei! Lepasin angkot gua! Hancurin angkot ayah. Hancurin angkot ayah. Jangan hancurin angkot ayah. Dit, pergi Dit, kita pergi Dit. Terus! Papa kok tega sih? Papa kan tahu angkot itu satu-satunya harta yang dimiliki sama Mas Temi. Kenapa sih Papa mesti ambil dari dia? Karena dia juga sudah merenggut harta Papa yang paling berharga, yaitu Adit. Sekarang kita lihat saja.
Tanpa angkot itu, Temi sudah tidak bisa lagi membiayai kehidupan dia dan Adit. Dan Adit tidak akan tahan hidup bersama dengan ayahnya. Dia akan kembali kepada papa. Dan sekarang, papa tidak perlu lagi repot-repot menyuruh orang untuk memisahkan mereka. Karena kemiskinanlah yang akan memisahkan mereka. Adit, kamu kenapa nak? Maafin Adit ya. Gara-gara Adit, angkot ayah dihancurin. Adit, Adit gak perlu minta maaf sama ayah. Seluruh angkot yang ada di dunia ini gak akan bisa menggantikan Adit. Kamu adalah harta terbesar buat ayah, Adit. Ayah gak mau kehilangan kamu. Adit juga sayang ayah. Temi, lu keluar juga malam ini. Harus keluar. Pak, ini ada apa ya, Pak? Temi, gua nggak yakin lu bisa ngelusain bulan depan kontrakan ini. Kan udah bayar kontrakan ini 1 bulan full, Pak. Iya, emang udah lunas, tapi ada orang berani ngelunasin 1 tahun ke depan. Gua nggak mungkin lu bisa ngelunasin 1 bulan ini kontrakan, nggak bisa. Asal tau aja ya, denger-denger mobil lu rusak parah. Pak, ntar dulu, Pak. Saya bisa cari kerjaan lain untuk supaya bisa bayar kontrakan ini, Pak. Temi, banyak bacot lo, banyak omong lo. Keluar nggak lo? Kalau cara begitu, gua paksa. Dul, selesaikan dulu. Suruh keluar lo. Pak. Lepasin! Lepasin! Lepasin kayak Hercules lagi lu ya. Pak! Dit! Bapak! Kalau kontrakannya dikunci, kita mau tinggal di mana? Lu, dia mau juga sobek nih. Ayo. Dit, udah. Udah, Dit. Adit, udah, Adit. Laksanakan rencana selanjutnya. Baik, Pak Bro. Siap. Gak akan biarkan ini berlangsung lebih lama. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Assalamualaikum, Mas Temi. Waalaikumsalam. Ini Adit, Bu. Adit kangen sama Ibu. Bu baik-baik aja kan? Ibu udah makan belum? Ibu udah minum obat belum? Ibu dimarahin nggak sama kakek? Ibu baik-baik aja, sayang. Kamu nggak usah khawatir kayak begitu. Kalian lagi pada di mana? Kalian baik-baik aja juga kan? Orang suruhannya kakek nggak ganggu kalian kan? Enggak dong, Bu. Kan ayah jagoan. Bu, Adit pengen deh kita bertiga sholat bareng. Jalan-jalan bareng. Sini. Halo. Udah, kamu gak usah pikirin permintaannya Adit. Yang penting kamu banyak makan supaya kamu sehat. Mas Temi ini bisa aja. Aku titip Adit ya, Mas ya. Aku sayang banget sama kalian. Sudah lama sekali Alia tidak tertawa seperti itu. Benar-benar brengsek si Temi itu. Ternyata kebencian yang aku tanamkan pada Alia dan Adit hanya dalam sekejap saja bisa diubah oleh Temi si miskin itu jadi cinta dan kasih sayang. Tapi aku nggak akan biarkan ini berlangsung lebih lama. Jika cinta yang telah menyatukan Adit dan Temi
maka aku yakin dengan cinta pula lah mereka akan kupisahkan. Dit, sayang, bangun yuk. Kita sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu yuk, nak. Yuk. Sholat subuh dulu yuk. Ayo kita lari. Mau kemana? Hah? Mau apa kalian? Usahain mereka! Hei, lepasin! 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 Bilang lepasin! Ibu tolongin ayah, Bu. Ayah dipukulin sama om suruhannya kakek. Adit? Wah, kakek senang sekali Adit bisa kembali lagi ke rumah ini. Tahu enggak? Kakek sudah siapkan segala sesuatu yang untuk kepindahan kalian ke Amerika. Apa pindah ke Amerika? Iya, ke Amerika. Adit nggak mau pindah. Adit maunya sama ayah. Adit, sekali lagi kamu sebut ayahmu, kakek akan marah sekali. Ibu, ayo Bu, kita pergi dari rumah ini Bu. Ayo Bu. Ayo Ibu. Sini, duduk sama Ibu. Udah, Ibu nggak bisa lihat kamu lagi. Tidurnya udah bekerja seperti yang kita harapkan. Maafin Alia ya, Pak. Tapi ini semua demi kebaikan Adit. Mas Temi. Adit. Ini aku bawain ini.
Adit, mau apa kamu? Papa, udah cukup. Papa tuh apa-apaan sih? Apa gak cukup Papa udah ngebiarin Mas Temi di dalam penjara selama 8 tahun, Pak? Buat kesalahan yang bahkan gak dia lakuin. Kenapa sih Papa gak bisa biarin aku sama Mas Temi sama Adit hidup bahagia, Pak? Sampai mati pun Bapak tidak akan membiarkan kamu pergi dengan dia. Diam! Diam! Aduh! Sekarang kamu ikut Papa. Alia! Gak mau! Gak! Alia, Pak! Lepasin Ibu! Biarin Adit tinggal sama Ibu sama Ayah. Tidak. Adit dan Mama Adit akan tinggal bersama dengan kakek. Ayo! Enggak! Adit! Mas Temi harus bawa pergi Adit. Jangan pedulin aku. Adit, begini. Alia, kenapa kamu nak? Alia. Awas kamu, Temi. Awas. Dok, bagaimana kondisi anak saya? Kondisinya makin memburuk. Sel kankernya sudah menyebar ke seluruh organ vital tubuhnya. Maaf. Assalamualaikum, Alia. Waalaikumsalam. Mas Temi. Kamu kemana aja dari tadi? Aku cemas sama Adit. Aku gak apa-apa, Mas. Bilang sama Adit. Jangan khawatir. Aku baik-baik aja. Aku mau minta tolong sama Mas Temi. Tolong Mas urus hak asuh atas Adit. Maksud kamu apa sih, Alia? Kamu udah gila ya? Itu sama aja aku mendoakan kematian kamu. Ini bukan berarti apa-apa. Umur orang kan gak ada yang tahu. Untuk jaga-jaga saja. Tapi Alia... Ulang tahunku kan sebentar lagi. Anggap aja ini hadiah untuk aku. Tapi untuk ini Mas Temi perlu cari uang yang banyak. Karena biayanya gak sedikit, Mas. Aku mohon, tolong Mas cepat urus hak asuh atas Adit ini sebelum semuanya terlambat. Ya. Terima kasih, Mas. Lo yakin mau ngajak balapan lagi? Lo tahu nggak, kaki lo udah patah, jalannya pincang lagi. Emang lo masih berani? Ini taruhannya tuh gede, 100 juta, ya nggak? Gue tahu ini resikonya kayak gimana. Tapi gue bener-bener butuh uang. Gue mohon sama lo, gue harus ikut lomba ini. Kalau gitu, ada apa-apa resiko tanggung sendiri ya. Gue tahu. Gue janji gue gak akan libatin lo. Gue tunggu di race sekarang. Ayo.
Gua perlu cari motor lagi. Lu pakai aja motor gua. Kosim! 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 Waktu gue susah, lu udah banyak bantu gue. Sekarang saatnya gue balas jasa sama lu. Lu pakai motor gue dan menangkan balapan itu. Setelah itu, lu tinggal di kontrakan gue. Maafin gue. Gue baru tahu kalau lu udah diusir dari kontrakan. Walaupun kontrakan gue kecil, sempit, pintu gue terbuka lebar buat kalian berdua. Thank you, Sim. Makasih Om Kosim. Ayah, Om Kosim yang bukan saudara kita, kamu ngebantu kita. Rumah kakek yang luas aja, tapi kakek nggak mau kita tinggal di sana. Rezeki suamiku. Akan pernah jauh untuk kita. Akan pernah jauh untuk kita. Kenapa dia bicara seolah-olah dia tahu kalau kematian akan segera menjemputnya? Aku tidak kuat melihatnya. Aku nggak ingin anakku meninggal. Tapi, tunggu dulu. Jangan-jangan ayah ingin mendesak Temi mengajukan hak asuh atas Adit di pengadilan. Karena dia nggak bisa mengasuh dikarenakan sakit kerasnya. Dan kalau sampai Temi memenangkan pertandingan balap itu, dengan uangnya dia bisa pakai untuk mengurus hak asuh itu. Maka aku takkan bisa mengasuh Adit lagi. Enggak. Temi nggak boleh menang pertandingan itu. Tidak boleh. Dit, doain ayah ya. Pasti ayah. Adit pasti doain ayah supaya menang. Dit, tapi ingat, hal yang ayah lakuin ini adalah salah. Ayah ngelakuin ini hanya karena terpaksa, Dit. Dan ini adalah terakhir kalinya ayah ngelakuin ini. Ayah janji, Dit. Iya, ya. Ayah yang bertanding. Kan? Kita ke sebelah sana yuk. Jangan lupa doain ayah ya. Hati-hati ya, bro. Gue harus menang demi anak gue. Om, lo kok ada motor lain? Aduh, Om juga nggak tahu nih. Ya Allah, murahkanlah rezeki suamiku. Tolong biarkan dia menang.
Temi, awas, hati-hati. Menang dalam pertandingan ya Allah. Awas saya! Adit, kamu mau kemana? Adit mau tolong ayah. Gak usah, kamu di sini aja. Di sana berbahaya. Tapi ayah, Adit, kamu percaya? Ayah kamu gak akan kenapa-napa. Dia kan baik aja. Kamu di sini aja ya. ya Allah, selamatkanlah ayahku ya Allah. Semoga ayah menang. Ten, lu berhasil bro. Lu menang. Kira ayah menang, Dit. Ayah menang, Dit. Akhirnya sekarang ayah bisa tinggal sama kamu dan ibu kamu, Dit. Kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Tapi Allah berkehendak lain, Pak. Anak Bapak tidak tertolong. Alia, Rian sudah meninggalkan Papa. Sekarang kamu juga tinggalkan Papa. Sudah tidak ada sayang. Ibu, bangun ibu.
Sudahlah sayang. Adit harus ikhlaskan ibu supaya jalannya lapang di sana. Adit, kamu, ngapain kamu kesini? Saya tidak sudi kamu injek kaki kamu di rumah saya ini, tahu? Pak, terus gimana sama Adit? Dia tetap di sini di rumah saya. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Adit harus ikut sama saya. Itu kan pesan Alia. Kalau hak asuh Adit jatuh ke tangan saya, Pak. Oh gitu. Sekarang kamu tunjukkan mana surat hak asuh itu. Tidak ada kan? Makanya sekarang pergi. Ayo. Satpam pegang dia. Adit. Adit sudah. Sama ayah. Dit, ayah pasti balik lagi, Dit. Ayah pasti akan jemput kamu, Dit. Lepasin. Ayah. Adit. Ayo cepetan bawa dia. Adit. Adit. Jadi maksud kamu hak asuh Adit tidak bisa jatuh ke tangan saya, begitu? Benar, Pak. Sesuai aturan hukum, jika sang ibu meninggal dan ayahnya masih hidup, maka secara otomatis hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Percuma saja saya pakai kamu sebagai pengacara. Aku harus cari cara agar Temi tidak bisa mendapatkan hak asuh itu. Tapi bagaimana caranya? Adit! Lu gak boleh masuk. Minggir lu, gue mau ketemu anak gue. Adit! Ayah. Adit. Dengar kakek baik-baik sayang. Dulu mama kamu yang dekat dengan ayah kamu. Apa yang terjadi? Ayahmu masuk penjara. Lalu kamu yang dekat dengan ayah kamu. Ibumu meninggal sayang. Apakah kamu mau? Apa kamu dipukul terus-menerus? Apa kamu juga mau? Apa kamu tuh mati? Iya. Adit! Dit, ayo kita pergi sekarang, Dit. Dit, ayo, Dit. Dit, ayo kita harus pergi sekarang, Dit. Adit nggak mau. Adit benci ayah. Dit. Adit benci ayah. Ayah udah bikin ibu meninggal. Adit benci. Gak mau. Pokoknya aku nggak mau ayah jahat. Adit benci. Dit. Adit. Kamu dengar sendiri kan? Dia tidak mau ikut bersama dengan kamu. Ayo, usir dia. Adit. Ayo, Pak. Ini ayah kamu, Nak. Ayah. Adit minta maaf ayah. Sebenarnya Adit sayang sama ayah. Dit, keluarlah, Dit. Dit, ayah harus ngomong sama kamu, Dit. Dit, semua itu salah paham, Dit. Ayah bukan pembunuh, Dit. Kamu harus dengerin ayah. Dit. Dit, keluarlah, Dit. Ini ayah kamu, Nak.
kamu harus dengerin penjelasan ayah. Dit, semua orang boleh benci sama ayah, Dit. Tapi ayah gak akan ngebiarin kamu benci sama ayah. Dit, tolong dengerin ayah, Dit. Ayah gak mau kehilangan kamu, Dit. Dit, dengerin ayah, Dit. Ayah gak akan pergi dari depan pagar ini sampai kamu keluar dan mau dengerin ayah, Dit. Kamu sudah tidak ada. Dia menyerah. Dia sudah tidak peduli sama kamu. Dia sudah meninggalkan kamu. Sekarang ikut kakek aja ya. Sudahlah Adit, kakek senang sekali Adit bisa ikut bersama dengan kakek ke Amerika. Kita akan mulai satu kehidupan baru yang indah sekali di sana. Ya, Adit pasti senang deh. Kakek yakin. Maafin Adit ya. Adit gak mau ayah dipukulin terus sama anak buah kakek. Adit gak mau ayah meninggal seperti ibu. Sekarang Adit pergi ke Amerika untuk selama-lamanya. Adit, tunggu ayah, Adit. Ayah. Adit. Cari. Berani dia muncul lagi. Berhenti, Pak. Baik, Pak. Tabrak dia. Baik, Pak. Ngapain lo? Adit, awasan. Adit, ya, gak kelihatan, Dit. Om, jangan tabrak ayah Adit, Om. Om, jangan tabrak ayah Adit, Om. Adit! Adit gak bencikan sama ayah? Enggak, Adit gak benci ayah. Hei! Kembalikan Adit! Adit, kita kabur, Adit! Adit! Hei! Mau kemana kamu? Kurang ngajar! Adit, lari, Adit! Lari! Adit! Sini, Adit! Kemana Adit?
Ya. Apa? Adit, tunggu Dit. Ayah. Dit, kita nggak mungkin ninggalin Kaki dalam keadaan seperti itu, Dit. Kalian yang menolong aku. Aku sudah mau membunuh kamu. Pisahkan kamu dari anakku dan cucu. Aku hancurkan kehidupan kamu, menjebloskan kamu ke dalam penjara. Tapi kami masih saja baik sama aku. Kenapa? Kenapa? Aku nih orang miskin. Aku tidak punya apa-apa lagi. Seharusnya kalian tinggalkan aku di hutan sana. Biarkan aku mati. Aku tidak pantas menerima kebaikan ini. Tidak pantas. Karena Bapak adalah mertua aku. Bapak udah seperti ayah aku sendiri, Pak. Kemarahan Bapak adalah arti sayang buat aku, Pak. Aku nih mertua yang durhaka, yang memisahkan kamu dari istri dan anak. Bahkan lebih dari itu, juga seorang kakek yang durhaka, yang tidak peduli sama perasaan cucunya sendiri. Kakek nggak durhaka, kakak yang baik-baik aja. Bapak cuman hilaf. Dan kita sebagai manusia pasti pernah mengalami hilaf. Asalkan kita mau merubahnya, itu udah cukup, Pak. Pak, tolong kita diberi kesempatan supaya bisa merasakan sedih, senang, susah, marah atau benci, Pak. Karena kita ini satu keluarga, Pak. Terima kasih Allah. Engkau beri aku menantu dan cucu yang berhati mulia seperti malaikat. Terima kasih. Ampuni Bapak ya. Ampuni kakek juga ya.
akan